Sahabat Muslim, pernahkah suatu hari kamu duduk santai di ruang tamu, lalu tanpa disadari melihat barisan semut berjalan beriringan di dinding, di lantai dapur, atau di meja makan? Mereka datang begitu teratur, membawa remah makanan kecil, lalu pergi, seolah sedang menjalankan sebuah misi yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang mungkin langsung merasa terganggu, sebagian lagi bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini semut banyak sekali di rumah? Apakah ini hanya soal kebersihan atau ada pesan yang ingin Allah sampaikan? Dalam Islam, semut bukanlah makhluk sembarangan. Mereka dimuliakan dalam Al-Quran, bahkan mendapatkan nama khusus dalam salah satu surat agung, surat An-Naml, yang artinya semut. Di dalamnya diceritakan bagaimana seekor semut memberi peringatan kepada kaumnya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa semut adalah makhluk yang cerdas, teratur, dan bertasbih kepada Allah. Karena itu, saat rumah kita dipenuhi semut, kita diajak bukan hanya melihatnya dari sisi duniawi, tetapi juga sebagai bahan muhasabah diri. Dalam naskah kali ini, kita akan membahas dengan penuh ketenangan dan hikmah 3 tanda semut banyak di rumah menurut Islam. Bukan untuk dipercaya sebagai kepastian gaib, bukan pula untuk dijadikan tahayul, melainkan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu di bumi terjadi atas izin Allah. Dan inilah 3 tanda yang bisa kita renungkan. Tanda pertama, rumah masih menyimpan sisa makanan dan kurang dijaga kebersihannya. Sahabat Muslim, semut tidak pernah datang tanpa sebab. Mereka dikenal sebagai hewan pencari rezeki yang sangat peka terhadap bau gula, sisa nasi, serpihan roti, hingga tetesan minuman manis. Ketika semut mulai banyak bermunculan di rumah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa masih ada makanan yang tercecer, tempat sampah jarang dibersihkan, dapur jarang disapu, meja makan tidak segera dilap setelah dipakai. Dalam Islam, menjaga kebersihan bukan hanya urusan kenyamanan, melainkan bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kebersihan itu bagian dari iman." Hadis ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim tidak hanya bersih dalam ibadah dan hati, tetapi juga bersih dalam lingkungan dan tempat tinggal. Ketika rumah kotor dan semut datang berduyun-duyun, sesungguhnya itu bukan hukuman, melainkan teguran lembut dari Allah agar kita lebih disiplin amanah menjaga rumah. Karena rumah yang bersih, lebih sehat, lebih nyaman, lebih disukai para malaikat, dan menjauhkan diri dari sifat malas dan lalai. Semut hadir membawa pesan, perbaikilah kebersihan rumahmu, karena itu bagian dari iman. Tanda kedua, Allah sedang mengingatkan kita tentang sifat boros dan kurang mensyukuri nikmat. Sahabat Muslim, semut adalah makhluk yang hidup penuh perencanaan. Mereka tidak mengambil makanan secara berlebihan. Mereka hanya membawa secukupnya untuk disimpan dan berbagi dengan koloninya. Ketika semut banyak mendatangi rumah kita, kadang itu menjadi cermin, apakah selama ini kita sering membuang makanan, menyimpan bahan makanan sampai basi, membeli banyak namun tidak digunakan, kurang menghargai rezeki yang Allah titipkan. Padahal Allah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Makanan yang terbuang, sisa nasi yang tercecer, gula yang tumpah tanpa segera dibersihkan, akhirnya menjadi santapan semut. Semut datang bukan untuk merugikan kita, tetapi terkadang menjadi simbol pengingat bahwa di luar sana masih banyak orang yang kesulitan makan, namun kita justru menyia-nyiakan nikmat yang Allah titipkan. Sementara semut, makhluk kecil itu, bekerja keras, menyimpan makanan, tidak boros, dan selalu berbagi. Sikap mereka sejatinya adalah pelajaran besar bagi manusia. Maka ketika semut memenuhi dapur atau meja makan, jangan hanya kesal. Tanyakan pada diri, apakah aku sudah benar-benar mensyukuri rezeki yang Allah berikan? Karena tanda orang yang bersyukur adalah menjaga dan menghormati setiap nikmat yang Allah titipkan. Tanda ketiga, ujian lembut dari Allah. Apakah kita punya kasih sayang terhadap makhluknya? Inilah tanda yang paling dalam maknanya. Semut bukan hanya makhluk kecil. Mereka adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Ada sebuah hadis agung yang diriwayatkan secara lengkap, tanpa dipotong, sebagai pelajaran bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang nabi singgah di bawah sebuah pohon, lalu ia digigit seekor semut. Maka ia memerintahkan agar sarang semut itu dibakar. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu, engkau membinasakan satu umat yang bertasbih? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3019 dan Muslim nomor. Hadis ini memberi pelajaran besar, bahwa membinasakan semut tanpa alasan syar'i adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Maka, ketika semut datang ke rumah kita, itu menjadi ujian. Apakah kita akan langsung membunuh mereka,
menyiram mereka dengan air panas, membakar sarangnya, atau kita memilih cara yang lebih lembut, membersihkan sumber makanan, menutup celah nasut, menghalau tanpa menyiksa, karena hati yang lembut kepada makhluk kecil biasanya juga lembut kepada manusia. Semut hadir bukan untuk disakiti, tetapi untuk menguji sejauh mana kasih sayang dan kelembutan hati kita. Penutup, semut bukan tanda goib, tetapi cermin muhasabah. Sahabat Muslim, banyaknya semut di rumah bukanlah tanda mistis, bukan pertanda keberuntungan maupun kesialan, dan tidak boleh diyakini sebagai keyakinan goib yang menyimpang. Namun, kehadiran mereka bisa menjadi pengingat kebersihan, nasihat agar tidak boros, pelajaran tentang kerja keras, teguran untuk lebih bersyukur, ujian lembut bagi hati kita. Karena setiap kejadian di dunia selalu mengandung hikmah dari Allah. Semoga rumah kita dipenuhi keberkahan, dijauhkan dari kemalasan dan kelalaian, serta menjadi tempat yang hidup dengan zikir dan ketaatan.